Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon dengan NPM 24082600211. Baiklah, kali ini saya akan membawakan mengenai blok Basic Endocrine and Metabolism System, di mana materi mind map saya kali ini akan membahas mengenai adipose tissue ataupun jaringan adiposa. Baik, sedikit menjelaskan, adipose tissue ataupun jaringan adiposa merupakan jaringan ikat khusus yang didominasi oleh adiposit. Jaringan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi, tetapi juga berperan dalam termoregulasi, perlindungan organ, dan regulasi metabolisme melalui berbagai hormon dan adipokin. Oleh karena itu, saat ini adipose tissue dipandang sebagai organ endokrin yang aktif, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan lemak. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur dan komponen, di mana dari segi struktur, adipose tissue itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, komponen utamanya adalah adiposit, yaitu sel yang berfungsi menyimpan lipid. Selain itu, terdapat stromal vascular fraction atau SVF yang terdiri dari preadiposit, fibroblast, sel endotel, perisit, makrofag, limfosit, dan berbagai sel imun. Jaringan adiposa yang memiliki kapiler darah, serbuk saraf, dan matrik ekstraseluler. Adipose tissue memiliki vaskularisasi dan persarafan yang cukup baik, sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan energi dan kondisi metabolik tubuh yang dengan cepat. Yang kedua, saya akan membahas mengenai jenis adipose tissue. Nah, secara umum, adipose tissue ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu white adipose tissue atau WAT, brown adipose tissue atau BAT, dan beige adipose tissue. Nah, pertama, white adipose tissue atau WAT memiliki adiposit unilokular, yaitu droplet lipid yang besar dengan inti terdorong ke perifer dan jumlah mitokondria yang relatif sedikit. Fungsi utama WAT adalah menyimpan energi dalam bentuk trigliserida, melepaskan asam lemak ketika tubuh membutuhkan energi, memberikan isolasi panas, melindungi organ secara mekanik, serta menghasilkan adipokin. WAT terutama terdiri dari subcutaneous adipose tissue dan visceral adipose tissue. Visceral fat penting secara klinis karena ekspansi berlebihan berhubungan dengan resistensi insulin, inflamasi metabolik, dan peningkatan resiko penyakit kardiometabolik. Kedua adalah brown adipose tissue atau BAT. BAT sendiri memiliki adipose multikular dengan banyak droplet lipid kecil, banyak mitokondria, vaskularisasi yang tinggi, dan mengandung UCP1 atau uncoupling protein 1. Fungsi utama BAT adalah menghasilkan panas melalui non-shivering thermogenesis. Mekanismenya dapat dijelaskan sebagai berikut. Cold exposure mengaktifkan sistem saraf simpatis, kemudian norepinefrin bekerja pada beta-adrenergic receptor, menyebabkan lipolisis dan menghasilkan asam lemak. Asam lemak kemudian berperan bersama UCP1 dalam uncoupling oksidatif phosphorylation sehingga energi dilepas dalam bentuk yang panas. Ketiga adalah beige adipose tissue, di mana beige adipose berada di dalam depot WAT, tetapi dapat memiliki karakteristik termogenik seperti BAT. Pada kondisi seperti paparan dingin atau stimulasi tertentu, WAT dapat mengalami browning sehingga terbentuk beige adipocyte dengan peningkatan UCP1, thermogenesis, dan energy expenditure. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai fungsi adipose tissue ini sendiri. Nah, adipose tissue itu memiliki beberapa fungsi utama. Pertama adalah energy storage, glukosa dan fatty acid mengalami esterifikasi menjadi trigliserida, kemudian disimpan di dalam adiposit. Kedua adalah energy mobilization, di mana ketika kebutuhan energi meningkat, trigliserida mengalami lipolisis dan menghasilkan free fatty acid atau FFA serta gliserol. Keduanya kemudian dapat digunakan untuk jaringan sebagai sumber energi. Ketiga adalah thermoregulation, terutama melalui BAT dan beige adipose tissue yang menggunakan UCP1 untuk menghasilkan panas. Keempat adalah mechanical protection, yaitu sebagai bantalan yang melindungi organ dari trauma mekanik. Kelima sendiri ada insulation, yaitu membantu mengurangi kehilangan panas tubuh. Dan yang terakhir adalah endocrine function,
di mana adipose tisu menghasilkan berbagai adipokin yang dapat mempengaruhi otak, hati, otot, pankreas, sistem imun, dan pembuluh darah. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi endokrin dan adipokines. Sebagai organ endokrin, adipose tisu menghasilkan berbagai adipokines. Yang pertama adalah leptin. Leptin terutama diproduksi oleh adiposit dan memberikan informasi kepada hipotalamus mengenai cadangan energi tubuh. Leptin secara normal dapat menurunkan nafsu makan dan meningkatkan energi expenditure. Pada obesitas, kadar leptin umumnya meningkat, tetapi dapat terjadi leptin resisten sehingga efek leptin dapat menekan nafsu makan menjadi berkurang. Kedua adalah adiponektin, di mana adiponektin itu berperan dalam meningkatkan insulin sensitivity, meningkatkan kondisi asam lemak, dan memiliki efek antiinflamasi. Kadarnya cenderung menurun pada obesitas dan resistensi insulin. Ketiga adalah resistin, yang berhubungan dengan proses inflamasi dan resisten insulin. Resistin juga berkaitan dengan sel imun dan adiposa dengan pola ekspresi yang berbeda antar spesiesnya. Selain itu, adipose tisu menghasilkan berbagai cytokines seperti TNF-alpha, IL-6, dan MCV1 yang berperan dalam inflamasi, rekrutmen sel imun, dan perkembangan insulin resistance. Adipose tisu juga membantu menghasilkan mediator lipid, metabolit, dan extracellular vesicles yang membantu komunikasi antar adipose tisu dengan berbagai organ lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metabolisme adiposit. Nah, metabolisme adiposit itu dapat dilihat pada kedua kondisi, yaitu fat stage atau fasting stage. Pada kondisi setelah makan atau fat stage, kadar insulin itu meningkat. Nah, insulin meningkat glukosa uptake dan meningkatkan lipogenesis dan sintesis trigliserida, sehingga penyimpanan lemak di adiposit pun meningkat. Sebaliknya, pada kondisi fasting, insulin menurun sedangkan glukagon dan katekolamin meningkat. Kondisi ini mengaktifasi enzim lipolitik seperti ATGL dan hormon sensitif lipase, sehingga trigliserida dipecah melalui proses lipolisis menjadi free fatty acid dan gliserol yang kemudian digunakan sebagai sumber energi. Pada WAT atau ATGL atau adipose triglyceride lipase merupakan enzim penting pada tahap awal hidrolisis trigliserida. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adipogenesis, di mana yaitu adipogenesis yaitu proses pembentukan diferensiasi adiposit. Nah, proses ini dimulai dari mesenchymal stem cell, kemudian berkembang menjadi preadipocyte dan akhirnya menjadi mature adipocyte. Nah, proses adipogenesis ini dikendalikan oleh berbagai transcription factor, terutama PPAR gamma dan EBP alpha. Kedua faktor tersebut sangat penting dalam diferensiasi adiposit dan pembentukan karakteristik adiposit matang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai adipose tissue dysfunction. Bagian terakhir yang penting adalah adipose tissue dysfunction. Ketika terjadi positive energy balance, adipose mengalami hipertrofi dan jaringan adiposa mengalami ekspansi. Nah, ekspansi berlebihan dapat menyebabkan hipoksia, oxidative stress, infiltrasi makrofag, inflasi kronis derajat rendah, ketidakseimbangan adipoksin, dan akhirnya insulinnya pun resisten. Nah, disfungsi adipose tisu tersebut kemudian berkontribusi terhadap berbagai penyakit metabolik seperti obesitas, tipe 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, dyslipidemia, cardiovascular disease, serta NAFLD atau MASLD. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa gangguan fungsi adipose tisu merupakan salah satu mekanisme penting yang berhubungan dengan kelebihan energi dan obesitas dengan penyakit metabolik serta kardiovaskular. Nah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, adipose tisu itu bukan hanya tempat penyimpanan lemak, tetapi merupakan organ metabolik dan endokrin yang aktif. Baiklah, adapun sekian referensi yang materi mind map yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang saya bawakan telah saya letakkan di bawah mind map saya ini. Oke, baik. Sekian materi mind map yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.